Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Aulia dari kelompok 8. Di sini saya akan melakukan praktek perasat 12 nervus kranial. Nervus yang pertama yaitu nervus olfactorius. Pemeriksaan nervus yang pertama adalah nervus olfactorius, yaitu nervus untuk penciuman, sehingga kita akan mengetes bagaimana ketajaman penciuman dari pasien. Mengawali dengan mencuci tangan. Menggunakan sarung tangan. Apakah kondisi ibu saat ini sedang flu? Saya coba lihat kondisi hidungnya dulu. Kemudian coba tutup hidung dengan satu tangan dan hembuskan. Kemudian yang satunya. Kemudian tutup mata dan identifikasi bau yang saya berikan. Teh, kopi, tembakau. Kemudian buka. Baik, pemeriksaan itu yang kita lakukan tadi adalah pemeriksaan untuk pengecekan saraf untuk penciuman, dan kita akan melakukan pada posisi sebelahnya. Pemeriksaan yang kedua yaitu nervus opticus. Pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual. Kita harus berjarak 6 meter dari pasien. Minta pasien untuk menutup sebelah mata, yaitu dengan menutup mata sebelah kiri dengan telapak tangan. Tidak perlu terkejam. Tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat. Sudah siap, Bu? 2, 3, 5. Sekarang ganti dengan sebelah kanan ditutup. 2, 3, 5. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan meminta pasien menutup satu mata. Tolong ditutup mata sebelah kanan, lalu buka sebelah kiri. Tatap tengah hidung saya, kemudian bilang sampai benda tersebut tidak terlihat dan jarak maksimal masih terlihat. Lalu tutup mata sebelah kiri. Masih. Kemudian pemeriksaan nervus selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 3, 4, 6. Pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Mbak, nanti minta tolong mengikuti arah benda yang saya gerakkan, baik arah atas, bawah, kiri, kanan. Baik, silahkan diikuti. Baik, kita akan melakukan pengetesan pupil terhadap refleks cahaya. Kita lakukan secara direks terlebih dahulu untuk melihat bagaimana mosis daripada pupil. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan trigeminus, di mana yaitu nervus yang menginnervasi otot-otot di pengunyahan. Di dalam nervus kelima, kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan sensorik.
Pemeriksaan motorik kita lakukan sebagai berikut: saling menggigit, tolong saling menggigit. Kemudian buka mata dan mulutnya. Baik, saya akan melakukan penekanan di daerah dagu. Pemeriksaan motorik kita lakukan sebagai berikut: saling menggigit. Bu, tolong saling menggigit dengan kencang. Kemudian kita meraba skulus masseter tanpa kontraksi dan kemudian melakukan palpasi di daerah tumporus musculus temperatus. Di sini juga teraba adanya kontraksi otot. Baik Bu, minta tolong untuk ditutup matanya. Kemudian tolong disebutkan halus atau tajam. Baik, kita mulai. Halus, tajam. Halus, tajam, tajam, halus, halus, tajam, halus. Kemudian buka mata. Penekanan di daerah dagu, normalnya untuk pemeriksaan refleks menutup mulut pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita, maka mulut akan mengatup atau menutup. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus yang ketujuh atau nasialis. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ketujuh yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensorik dan juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita mulai dengan meminta pasien untuk mencoba memejamkan mata. Tolong pejamkan mata dengan kuat, saya akan mencoba untuk membuka. Ini menandakan bahwa otot di kelopak mata pasien cukup kuat. Kemudian meminta pasien untuk membuka mata. Kemudian angkat alis ke atas, lalu dikerutkan dahinya. Kita akan melihat apakah simetris atau tidak. Kanan dan kiri baik, cukup. Kemudian kita akan memperhatikan lipatan nasoladial. Ketika simetris, maka saraf facialisnya bagus. Kemudian kita minta pasien untuk mengkucurkan mulut atau mencucu, ya, kemudian bersiul. Kemudian mengembangkan pipi dan saya coba untuk menekan kiri kanan. Baik, untuk pemeriksaan saraf ketujuh untuk motorik. Kemudian beralih ke sensorik, kita minta pasien untuk bisa mengidentifikasi rasa apa nanti dia akan rasakan di lidah. Mbak, di sini ada 4 rasa: manis, pahit, asin, asam. Nanti saya akan meneteskan beberapa rasa. Tolong pada saat rasa menempel ke lidah, Ibu bisa menunjuk itu rasa mana sesuai dengan tulisannya. Begitu. Saya akan meminta Mbak untuk menjulurkan lidahnya selama pemeriksaan. Saya minta untuk tidak memasukkan lidah selama pemeriksaan. Belum selesai. Selama saya minta untuk memasukkan, Mbaknya boleh memasukkan. Untuk pemeriksaan ketujuh, pemeriksaan untuk sensoris maupun motorik sudah kita lakukan. Manis, asam, asin, pahit. Selanjutnya pemeriksaan nervus vestibulocochlearis. Pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan pendengaran dan juga keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat yaitu Garputala. Ada 3 jenis pemeriksaan pendengaran yang akan kita lakukan.
Pada pasien yang pertama, pemeriksaan Weber. Rine Swabah. Kita akan mulai untuk tes Weber. Getarkan garpu tala, kemudian letakkan garpu tala di vertex. Kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara lebih keras di suatu telinga. Normalnya tes Weber antara telinga kanan dan kiri, sehingga ketika ada telinga lebih keras, maka itu menunjukkan terjadinya tuli, obstruksi di sebelah kanan. Jika pasien merasakan suara lebih keras di bagian kanan atau kiri, persepsi di sebelah kiri. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan tes Rine untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara. Kita akan hitung Mostidius dan sampai suaranya menghilang. Apakah sudah menghilang? Kita akan pindah di depan telinganya sampai suara garpu tala menghilang. Apakah sudah menghilang? Setelah pasien mengatakan suara garpu tala menghilang, kita pindahkan ke telinga pemeriksa. Normalnya suara garpu tala akan menghilang sama antara pasien dengan pemeriksa. Kita akan melakukan juga untuk telinga yang sebelahnya. Pemeriksaan ketiga yaitu Swabah, yaitu untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui udara. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi apakah suara garpu tala masih terdengar juga kepada pemeriksa secara bergantian. Terdengar, tidak, dengar, tidak. Ini adalah 3 tes untuk mengetahui dari saraf 7 ke 8. Kemudian nervus selanjutnya yaitu nervus ke-9, glossopharyngeus, dan nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dalam 3 hal: refleks menelan dari pasien. Kemudian yang kedua, letak ovula. Yang ketiga adalah refleks untuk mutlak pada pasien. Kita mulai yang pertama yaitu refleks menelan pada pasien. Kita meminta pasien untuk meminum. Minta tolong untuk bisa ditelan sambil kita mengamati pergerakan jakun pada pasien. Ada naik turun sehingga menunjukkan fungsi dari nervus ini bekerja dengan baik. Pemeriksaan yang kedua, kita melihat bagaimana posisi ovula juga pita suara dari pasien. Kita minta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Kita lihat ovulanya ada di tengah. Baik, kemudian gerakan yang ketiga, kita akan membuat refleks mutlak pada pasiennya. Coba buka mulut, kita coba untuk menyentuh bagian belakang. Nervus yang ke-11 yaitu nervus aksesoris. Kita akan melakukan pemeriksaan pada 2 muskulus yaitu musculus desmatodomastius dan musculus trapezius. Pemeriksaan yang pertama adalah untuk musculus intercosmateus. Kita meminta pasien untuk menengok salah satu sisi dan kita coba menahan arah dari bahu pasien tersebut. Tolong ditengok di sebelah kanan. Dan kita mencoba untuk mendorong sambil kita melihat otot detomasclodeus di sebelah kiri. Kemudian kita melihat kondisi dari bahu pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri simetris, namun pada kondisi terjadinya parakesis pada bahu akan jauh ke salah satu sisi. Yang kedua
adalah meminta pasien untuk mengangkat kedua bahu dan kita mencoba untuk menahannya. Dan coba angkat bahunya dan kita mencoba untuk menahan. Dari pemeriksaan terlihat bahwa fungsi dari nervus ke-11 pasien ini baik. Nervus yang selanjutnya yaitu nervus yang ke-12, hipoglossus. Adalah nervus hipoglossus ini mengidentifikasi pada bagian bawah dari lidah hingga fores. Pemeriksaan ini akan kita lakukan bagaimana fungsi lidah tersebut. Pemeriksaannya ada 2 gerakan. Pertama adalah kita meminta pasien untuk membuka mulutnya. Lidahnya tetap dalam biasa, kemudian kita lihat posisi dari lidah pada kondisi normal. Lidah tetap di tengah, namun ketika terjadi lesis, maka lidah ini akan mengarah kepada kondisi sehat. Misalnya pasien ini mengalami paraliserisnya sebelah kiri, maka lidahnya bagian dalam malah justru mengarah kanan. Begitu juga sebaliknya pemeriksaan lidah kedua. Meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Silahkan dijulurkan lidahnya agak memanjang ya. Kita lihat untuk posisi lidahnya. Orang normal posisi lidahnya tetap di tengah, namun untuk kondisi paralisis, maka lidah yang berada di luar akan mengikuti posisi lesi. Jadi, pasien yang mengalami lesi sebelah kiri, maka lidah dijulurkan ke depan, agak jauh ke sebelah lesi. Jika lesi terjadi di sebelah kanan, maka lidah akan jatuh ke sebelah kanan.